Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Oke, pada video kali ini aku akan sharing sesuai judul videonya, yaitu etika mengirim lamaran kerja via email. Nah teman-teman, banyak yang belum sadar akan pentingnya etika mengirim email. Padahal di dunia profesional ini bisa memengaruhi penilaian atas karakter dirimu loh. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak alternatif pilihan kita untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan email atau surat elektronik. Sayangnya, belum banyak yang memahami etika mengirim email dengan baik. Padahal, sebagaimana saat berbicara langsung dengan orang lain, ada sopan santun yang perlu diingat agar komunikasi lebih maksimal. Yuk, pelajari sopan santun seperti apa saja yang perlu diterapkan dalam berkirim email. Yang pertama adalah isi subjek email dengan spesifik. Ketika seseorang menerima surat elektronik, hal pertama yang dilihat adalah subjeknya. Jadi, jangan pernah sembarangan mengisi bagian ini atau bahkan mengosongkannya, teman-teman. Jika kamu mengisinya sembarangan, bisa jadi penerima tidak merasa bahwa suratmu itu penting, sehingga mereka pun tak segera membuka dan meresponnya. Tulislah dengan jelas apa tujuan surat yang kamu kirim, misalnya lamaran staf marketing Tuti Herawati. Nah, hal ini juga menjadi tanda bahwa kamu tidak main-main saat mengirimkan email. Yang kedua, gunakan alamat email yang profesional. Apakah alamat email yang kamu gunakan sudah tampak profesional? Ada banyak orang yang tak berpikir panjang ketika pertama kali membuat akun surat elektronik atau email. Misalnya membuat alamat email dengan menggunakan angka sebagai padanan huruf seperti h4s4n@xx.com, atau membuat alamat email yang tampak alay seperti emogirl99@xx.com. Alamat surat elektronik seperti itu tidak bisa kamu gunakan untuk dunia profesional. Sangat dianjurkan membuat alamat email dengan menggunakan nama lengkap dan ditulis dengan tepat, contohnya tutiherawati@gmail.com. Yang ketiga, tulis salam pembuka di setiap email. Etika mengirim email berikutnya adalah selalu gunakan salam pembuka di setiap surat elektronik yang kamu kirimkan. Entah email formal maupun non-formal. Jangan gunakan salam yang digunakan sehari-hari seperti "Hai bro, sis, hey," atau yang lain-lainnya. Untuk pesan yang formal, sebaiknya gunakan yang terhormat atau kepada yang terhormat, atau assalamualaikum untuk yang muslim. Namun jika ingin lebih casual, kamu bisa menggunakan dir, terus ditambah nama HRD-nya atau pemilik perusahaannya. Tapi perlu diingat juga, jangan menyingkat nama seseorang kecuali kamu sudah diberi izin sebelumnya ya. Keempat, pergunakan tanda baca dengan baik. Pastikan menggunakan tanda baca dengan baik saat menulis email ya. Jika kamu tidak teliti, bisa-bisa makna pesan yang ditulis tidak tertangkap dengan baik. Terlebih jika sembarangan meletakkan tanda koma dalam kalimat. Tak hanya itu, sangat tidak disarankan mengakhiri kalimat dengan tanda seru, teman-teman, karena itu seperti menegaskan banget ya, karena itu tidak diperkenankan untuk menambahkan tanda baca yang sangat tidak disarankan. Tanda ini mengandung makna perintah ya teman-teman, kalau tanda seru ini, dan penerjemahannya itu dalam dunia kerja bisa tidak baik, apalagi jika kamu menggunakannya dalam surat untuk atasan. Lebih baik di setiap akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda baca titik aja ya teman-teman. Kelima, pergunakan kata-kata yang umum dan sesuai kaidah bahasa. Di Indonesia ada banyak perbedaan budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika menulis email.
agar kata-kata lebih umum sehingga dapat diterima oleh siapapun. Hal ini juga penting untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antara kamu dan si penerima surat. Yang keenam yaitu hindari memasukkan humor dalam surat elektronik. Nah, memang tidak semua menyurat elektronik itu membahas hal formal ya. Namun, tetap saja sebaiknya kamu menghindari memasukkan humor atau lelucon ke dalam surat elektronik. Hal ini karena lelucon yang kamu kirimkan belum tentu bisa diterjemahkan dengan baik. Situasinya akan buruk, penerima email akan menganggap humor kamu itu sebagai sarkasme karena diterima tanpa intonasi suara dan ekspresi wajah. Berikutnya yang ketujuh, jelaskan tujuanmu dengan baik dalam badan surat atau body emailnya. Jangan pernah menganggap penerima email sudah memahami atau mengetahui apa yang kamu bicarakan. Kamu tetap harus menuliskan tujuanmu dalam badan surat dengan jelas dan serinci mungkin. Misalnya, kamu ingin meminta penerima surat untuk menjadi pembicara di sebuah seminar, atau kamu ingin melamar pekerjaan di posisi staf marketing, maka jelaskan dengan rinci mengenai nama perusahaan, tujuan kamu mengirim surat, dan tanggal, waktu, dan lainnya. Hindari pula penggunaan singkatan yang aneh atau jargon di dalam email. Yang kedelapan adalah cantumkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang dimaksud di sini bukanlah yang biasanya kamu gunakan untuk dokumen pribadi, tetapi melainkan tanda tangan elektronik yang akan muncul di akhir email ketika kamu mengirim surat. Nah, tanda tangan ini umumnya berisi nama dan data pribadi seperti alamat email atau nomor telepon atau WhatsApp, agar memudahkan kamu bisa mengatur agar tanda tangannya itu muncul secara otomatis di pengaturan surat elektronik ya. Hal ini penting agar penerima surat tahu harus menghubungi kemana untuk merespon surat kamu. Yang kesembilan, koreksi kembali pesan yang akan dikirim. Sebelum menekan tombol kirim, cek ulang pesan yang kamu buat ya. Jangan sampai ada kesalahan ketika di dalam baik secara ejaan maupun tata bahasa. Meski tampak sepele, hal ini bisa jadi tolak ukur seseorang akan karakter dirimu loh. Cek juga alamat penerima surat agar pesan tersebut sampai ke tujuan dengan aman. Oke teman-teman, itulah etika mengirim surat lamaran kerja via email. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dalam hal apapun ya, entah itu mau mengirim surat lamaran kerja, mengirim tugas ke guru, ke dosen. Intinya mengirim surat melalui email itu ada etikanya. Jangan sampai mengirim email itu tidak ada subjek, tidak ada body email, apalagi tidak ada lampiran yang harus dilampirkan. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku. Jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.